Yo, Senpis, kembali lagi sama gua Angga. Kita mau ngebahas seputar Sintayong dan Timnas. Kemarin-kemarin ini kita tahu nih, Mister Sintayong ini ngeluarin opini bahwa Indonesia sebaiknya kalau menyusun jadwal untuk friendly match dan lain-lain, nggak cuma sekedar menaikkan peringkat FIFA aja. Dan sekarang kan kita tahu nih, Indonesia di peringkat 155 ya, naik semenjak Sintayong nih menangani Timnas, ini naik dari 159 ke 155. Nah, dia punya target katanya kita lebih baik ngelawan tim dengan peringkat FIFA dari 50 ke 100. Nah, masalahnya nih, ini kan bertolak belakang sebenarnya dengan apa yang biasa dilakukan oleh PSSI. Kita tuh biasanya kalau friendly match tuh lawan Timor Leste, lawan Bangladesh, lawan Kamboja. Padahal level kita ini sebenarnya udah level Asia. Kita tahun depan ini udah main dan lolos ya di pentas Asia, bukan lagi Asia Tenggara. Nah, kalau set piece sendiri, kalau gue sendiri itu setuju banget ya sama Sintayong, yang Sintayong lakukan karena bisa melatih mental, bisa mencuri ilmu atau hal-hal yang banyak lah yang dipelajari daripada hanya sekedar mengumpulkan poin untuk naik satu tingkat, dua tingkat, tiga tingkat sampai empat tingkat ya. Tapi level yang harus dinaikkan tuh levelnya sebenarnya sekarang, bukan lagi hanya peringkat FIFA. Karena buat apa sebenarnya kita tuh menang lawan Timor Leste dan lain-lain, bahkan lawan Kamboja, Laos gitu ya, dan mendapat ranking poin FIFA, tapi sebenarnya level kita tuh masih di situ-situ aja. Nah, justru di friendly match ini STY dan skuad Garuda, kalau kita ngelawan tim-tim yang lebih kuat kan mungkin kemungkinan besarnya kan akan kalah ya. Cuma disitulah kita bisa belajar di mana kekurangan kita, di mana kelemahan, dan ini akan terus menerus dievaluasi sehingga nanti ketemu nih yang bagian mana yang menjadi weakness kita atau strength dari timnas itu sendiri. Kita tahu salah satu weakness terbesar kita itu adalah stamina ya. Belum lagi kalau kita ngomongin tim-tim jagonya di zona Asia dan Australia ini, ada Jepang, ada Korea, Australia. Mereka tuh memiliki fisik dan stamina yang jauh lebih kuat daripada kita. Nah, belum lagi kalau kita ngomongin teknik dasar seperti passing, positioning, keputusan, pengambilan keputusan dan lain-lain. Belum lagi masalah diet ya. Diet menu kita nih, menu atlet kita makan apa dan lain-lain. Nah, dengan friendly match yang berkualitas, Sintayong menganggap ini adalah eksperimen yang bagus untuk mencari komposisi atau menemukan komposisi dan strategi yang cocok untuk apa namanya, untuk karakter pemain timnas. Jadi bukan hanya sekedar mengcopy paste. Oh, misalnya nih Spanyol berhasil dengan tiki takanya, Brazil dengan Jogo Bonitonya, tarian sambanya, Korea Selatan dengan permainan menyerangnya dan pressingnya berhasil. Belum tentu sebenarnya itu berhasil di kita kalau kita plek-plekan diterapkan di strategi timnas. Kita akan tahu strategi apa yang terbaik ketika kita memang tahu dalam eksperimen yang terus dilakukan dalam friendly match ini sebenarnya. Baru nanti ketemu, oh ternyata karakter dengan pemain-pemain yang kita miliki, kita cocok untuk strategi A, B, atau C. Nah, makanya kita harus banyak ngelawan tim-tim yang lebih kuat sebenarnya 50 sampai 100. Kalau gue melihat nih dari tim 50 sampai 100 nih, sebenarnya kita sering nih uji coba sama tim-tim di Asia atau mungkin sebelum kita bertanding melawan tim-tim dengan kualitas Eropa, nah cobain lawan Afrika. Kan kita jarang tuh lawan tim-tim Afrika yang badannya besar, staminanya kuat. Bisa nggak nih pemain Indonesia bersaing di level dunia? Jangan mimpi deh kalau bisa masuk Piala Dunia kalau nggak bisa mengimbangi Afrika ya. Nah makanya cobain tuh. Kalau dari 50 sampai 100 ini ada kayak Pantai Gading, ya, yang mantan juara Piala Afrika tahun 2015, juga ada Ghana di sana. Piala Afrika 2015 itu ya Pantai Gading sama Ghana tuh ketemu di final ya. Nah, ini masih di peringkat 50 sampai 100. Atau mungkin kita lihat lagi ada Jamaika, negara Piala Piala Dunia juga pernah. Lalu ada Afrika Selatan. Nah, kalau yang mau lebih lebih peringkatnya lebih bawah itu ada Haiti, ada Burkina Faso dan lain-lain. Nah, karena kan kalau di Asia kita sebenarnya beberapa kali sudah pernah ketemu. Cuma kalau untuk ngelawan tim Afrika yang memang fisiknya besar dan lebih ini, gimana tuh teknik kita untuk bisa ngelawan tim-tim dengan seperti itu gitu ya.
Dan pemain-pemain Afrika juga kan banyak yang main di Liga Liga Indonesia. Nah, sekali-sekali kita lawan tuh tim-tim dari Afrika. Kayak gimana tuh jadinya, kan seru tuh kalau kita ngelawan Pantai Gading. Nah, itu untuk sekilas pendapat dari STY tentang 50 sampai 100 kita harusnya friendly match dengan mereka. Nah, gue setuju, setuju banget. Nah, topik lainnya itu sekarang STY ini kalau dilihat-lihat dia akan sangat sibuk karena harus melatih 3 tim nasional, 3 timnas ya di Indonesia ini. Sekitar tanggal 20 Juni yang lalu STY-nya itu resmi tuh untuk tetap melatih U19, U23 dan timnas senior. Sempat sebelumnya itu digoyang ya oleh beberapa exco PSSI yang mengatakan bahwa Sintayong harusnya hanya melatih timnas U20. Nah, Setpiece waktu itu tidak setuju dengan saran dari PSSI atau kebijakan dari PSSI. Karena kalau misalnya hanya timnas U20 saja, padahal prestasi Sintayong terhadap timnas senior juga nggak kalah. Lalu emang pelatih yang mana yang bisa membawa timnas senior kita akan menuju ke arah yang lebih baik, yang pelatih yang memiliki visi yang sebesar Sintayong. Kalau gue lihat-lihat beberapa bulan dia melatih timnas ya, gitu. Karena PSSI. Nah, kita pengennya itu set piece pengennya dan gua yakin semuanya juga sepakat bahwa Sintayong memang fokus ngelatih timnas senior. Nah, tantangannya sekarang Sintayong harus melatih timnas senior U20, U23 atau U19 sekaligus. Nah, di sini nih permasalahannya. Bagaimana cara Sintayong untuk membagi konsentrasi dan pembinaan? Karena pastinya itu akan beda-beda dong resepnya masing-masing tim berdasarkan kelompok usia ini udah beda. Apa yang harus U19 lakukan, latihan kan, strategi seperti apa itu akan berbeda sebenarnya dengan tim seniornya atau tim U23 karena masing-masing squad pasti memiliki kelemahan dan kekurangan yang kelebihan dan kekurangan yang beda tentunya ya. Nah, tawaran dari PSSI ini lagi-lagi ditolak oleh Sintayong ya untuk menangani 3 timnas sekaligus. Nah, jadi memang agak-agak lucu juga. Lucunya yang pertama PSSI menawarkan Sintayong untuk U9, U20 saja. Sintayong menolak. Tapi alasannya masuk akal. Nah, sekarang PSSI seakan seakan FOMO doang gitu ya, latah doang. Oh iya deh, Sintayong bagus, latih nih semuanya. Nah, itu juga ditolak oleh Sintayong. Jadi alasannya adalah ya tidak akan fokus. Yang tadi ada kendala tadi yang seperti gua bilang sebelumnya bahwa masing-masing kelompok usia memiliki harus fokus dan harus diterapkan sistem pelatihan yang berbeda. Belum lagi kesibukan dengan jadwal yang begitu mepet lah. Bola panas sekarang ada di STY. STY harus membuktikan bahwa ia mampu memberikan progres yang nyata bagi timnas Garuda dalam 3 kategori usia yang berbeda, dan itu bukan saja berat ya, tapi tidak achievable. Kalau menurut gua, kalau dia berat tapi achievable itu akan menjadi sebuah challenge yang bagus buat seorang pelatih. Kalau dikasih target yang pasti tidak achievable ya buat apa diberikan target seperti itu. Kita lihat timnas jadwalnya ya, jadwal STY bersama timnas. Gue lihat listnya. Piala AFF U19 tahun 2022 pada 2 sampai 15 Juli. Satu tuh AFF U19. Lalu kualifikasi Piala U20 2023 tanggal 10 sampai dengan 18 September 2022. Lalu ada FIFA Match Day, friendly match di timnas senior ya pada akhir September 2022. Nah, ini nih yang tadi dibilang nih ajang menaikkan peringkat FIFA sebenarnya di sini. Lalu ada SEA Games timnas U23 Mei 2023. Lalu ada Piala Dunia U20 ya tahun depan 20 Mei sampai 11 Juni. Lalu puncaknya nanti ada Piala Asia 2023 16 Juni sampai 16 Juli. Nah, kebayang nih gimana caranya STY bisa concern dan jadi nggak fokus kalau harus dengan jadwal yang mepet, jadi nggak fokus
Kalau jadwalnya nggak mepet aja, untuk fokus saja udah sulit ngadepin 3 timnas, apalagi ditambah jadwalnya yang mepet. Nah, itu bahaya. Nah, bagusnya memang kalau gua kasih pendapat, memang STY ya fokus aja ke salah satunya, dan itu pasti timnas senior. Nah, pelatih-pelatih lain bisa dijadikan apa, bisa dijadikan, maksudnya yang tim yang lain, biar timnas dengan kelompok usia U23, U20 atau U19 itu pakai pelatih lain. Cuma sinergi strateginya sebenarnya. Jadi kayak head coach-nya gitulah. Nggak U19-nya kemana, seniornya kemana, atau U23-nya kemana, kayak gitu. Nah, itu sih yang paling ideal kalau menurut Setpiece. Contoh nih ya, contoh dari beberapa pelatih yang menangani rangkap jabatan senior maupun tim juniornya, yaitu ada di Vietnam. Sebenarnya orang Korea juga, Park Hang-seo, yang kita sering nonton kalau di pertandingan Piala AFF kemarin, yang sering kedapatan sama kamera dari pinggir lapangan, begitu memperhatikan setiap timnas bermain. Jadi Park Hang-seo ini di Vietnam ini melatih timnas senior, yaitu yang menjadi juara AFF tahun 2018, dan juga melatih timnas U23, juara SEA Games 2019 kemarin. Ada juga contoh pelatih yang hampir rangkap jabatan, Ralf Rangnick di MU ya, memiliki peran advisory role di MU, dan juga pelatih timnas Rusia. Sedikit sebenarnya pelatih yang bisa memberikan rangkap jabatan gitu, karena nggak setiap orang lah, dan sebenarnya juga nggak efektif juga dan nggak efisien ya. Yang harusnya strategi kepelatihannya yang harus memiliki benang merah dari senior ataupun junior, bukan orangnya yang sama. Orangnya bisa boleh berbeda demi menjaga satu rangkaian yang komprehensif. Komentar dari Sintayong sendiri nih, kalau gua quotes tentang dia menanggapi sampai dengan saat ini ada kesulitan nggak sih? Nah, sampai saat ini tidak ada masalah. Dengan begitu saya bisa menemukan sepak bola yang cocok untuk timnas Indonesia. Saya memang merasa lelah, tapi bagus juga untuk bisa mengamati perkembangan dari kelompok usia U19, U20, U23 ke senior. Jadi Sintayong menganggap itu adalah peluang. Nah, sistem seperti ini harus dikembangkan. Nah, jadi tergantung sekarang gimana kondisinya ya. Apakah bisa Sintayong berhasil menangani 3 timnas ini atau tidak? Akan menarik untuk disimak. Oke, bagaimana pendapat Setpicer bisa ditulis di kolom komen. Ciao. Jangan lupa like and subscribe, pencet loncengnya, jadi kita upload teman-teman tahu. Jangan lupa follow akun TikTok dan IG kita di Setpicer. Dan bagi yang belum subscribe, silakan subscribe, like, komen, dan juga tonton video-video ini karena biasanya akan ada bagi-bagi giveaway ya bro ya.